warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekalian, hari ini kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran dari sebelumnya. Sebelum itu bagaimana kabar anakku sekalian? Baik? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan bacaan doa. Ini satu orang di mewakili untuk memimpin doa. Silakan Isri. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saya cek dulu kehadiran teman-teman, anak-anakku sekalian. Yang pertama Ahmad Ridwan Al-Fadli, yang kedua Fahad Abdullah, yang ketiga Faris Abdullah hadir, Faris Firmansyah, Biarabatun Nabi hadir. Baik, untuk pertemuan kali ini anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran yang sudah kita capai pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, melalui pembelajaran ini nantinya diharapkan kita mampu untuk yang pertama menganalisis materi tentang ibadah kurban dengan baik, yang kedua memahami materi tentang ibadah kurban dengan baik, yang ketiga menyajikan hasil analisis materi ibadah kurban, dan yang terakhir mengkomunikasikan materi tentang ibadah kurban dengan baik. Pembelajaran kali ini seputar ketentuan kurban dan akikah. Pada hari ini ada 4 subkategori subbab yang kita pelajari. Yang pertama pengertian kurban, yang kedua hukum kurban, yang ketiga latar belakang terjadinya ibadah kurban, dan yang terakhir keempat waktu dan tempat menyembelih kurban. Anak-anakku, terkait kurban, apa itu kurban? Ada yang tahu? Kurban, ada yang tahu? Ibadah yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencari ridho Allah. Berikutnya mengenai pengertian kurban. Ini secara umum ibadah kurban telah banyak diterangkan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Salah satunya di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar yang berjumlah 3 ayat diterangkan mengenai ibadah kurban. Baik, anak-anak sekalian, secara bersama-sama mari kita baca surat Al-Kautsar beserta artinya. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Maknanya saya tahu artinya surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ayat yang pertama, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kurang-kurang memberikan nikmat kepada kita. Saking banyaknya, insya Allah kalau itu tidak gitu ya. Yang kedua, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorban. Ini salah satu wujud dasar atau dalil
dari Al-Quran surah Al-Kautsar tentang ibadah berkorban. Berikutnya anak-anakku perhatikan dua gambar. Yang gambar pertama ini gambar mengenai apa? Gambar sapi kambing. Yang kedua ada gambar proses penyembelihan hewan kurban. Yang ini sapi dan banyak yang membantu dalam penyembelihan hewan kurban. Mengenai pengertian hewan kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata kurban. Kurban secara bahasa berasal dari bahasa kurban yang berarti dekat. Menurut syariat Islam, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat ibadah kepada Allah. Jadi paham pengertiannya? Apa itu kurban? Bahwasanya kurban itu adalah hewan yang disembelih dengan niatan beribadah kepada Allah. Berikutnya yang kedua, hukum kurban. Tadi terangkan salah satunya dasar mengenai ibadah kurban, salah satunya di surah Al-Kautsar. Mengenai hukum kurban di sini secara umum jumhur ulama fikih mengatakan bahwasanya sunnah mengatakan apa itu sunnah mengatakan sunnah yang diutamakan. Lalu berkurban bisa menjadi wajib. Dengan latar belakang gimana? Satu, orangnya mampu. Yang kedua, dinadarkan. Saya ingin berkurban tahun depan sapi misalkan. Jadi nadar ini untuk berkurban menjadi hukum wajib. Selanjutnya anak-anakku sekalian, dalam materi mengenai ketentuan pelaksanaan kurban, kita bentuk kelompok dalam satu kelas. Kita bentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang. Nanti silakan berdiskusi sesuai lembar di sini mengenai ibadah kurban dengan submateri pengertian kurban, hukum kurban, yang ketiga latar belakang atau sejarah kurban, dan yang terakhir waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Saya diskusikan mulai dari mengamati gambar itu tadi, apa pertanyaan yang muncul sama-sama. Lalu berikutnya diskusikan materi nomor 1, 2, 3, 4 mengenai pengertian kurban, lalu hukum kurban, yang ketiga latar belakang terjadinya kurban, dan yang keempat waktu dan tempat penyembelihan kurban. Kalau ada kesulitan boleh sambil bertanya. Kalau dalam satu kelompok diskusi tidak ada yang bisa, boleh.
kita presentasikan perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang didiskusikan seputar materi tadi ketentuan kurban, mulai dari pengertian hukum, yang ketiga latar belakang terjadi kurban, dan yang keempat waktu dan tempat kurban. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A akan mempresentasikan tentang ibadah kurban. Yang pertama ialah pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata kurba yang berarti dekat. Sedangkan menurut syariah, kurban itu berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, disebut juga udhiyah. Yang kedua ialah hukum berkurban. Berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Menurut firman Allah dalam surah Al-Kautsar surah ke-108 ayat 192 yang mana artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena umurmu dan berkorbanlah. Berdasarkan ayat di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Sedangkan jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad dengan berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya, aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, latar belakang pentingnya ibadah kurban. Di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu, karena dia ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yakni waktu dan tempat menyembelih kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah, akhir dari hari tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus, tepuk tangan. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri, anak-anak sekalian ini kita bagikan soal, berisi 5 soal, silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit, diselesaikan dalam 10 menit soal yang ada di sini. Ada 5 soal, silakan dikerjakan. Jadi, secara kesimpulan kurban dalam pengertiannya adalah ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurban tadi sunnah maka sunnah yang sangat diutamakan. Dan yang ketiga, sejarah. Jadi ibadah kurban tidak terlepas dari kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan yang terakhir, waktu dan tempat penyembelihan. Waktunya yaitu setelah selesai sholat Idul Adha sampai matahari pada hari terakhir di hari tasyrik. Tanggal berapa? Berarti 13 Zulhijjah. Tempat penyembelihan diutamakan dekat dengan pelaksanaan sholat Idul Adha.
mempelajari masih materi seputar ketentuan kurban dengan submateri, yaitu ketentuan hewan kurban yang beragam. Apa lagi? Oke, untuk pertemuan berikutnya kita masih di seputar ketentuan hewan kurban dengan submateri yang akan kita pelajari, yaitu salah satunya sunnah-sunnah dalam berkurban, dalam menyembelih hewan kurban, lalu ketentuan hewan kurban, pemanfaatan daging